Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Likasna Brusnulingga dengan NIM 210306140 dari kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu struktur molekul dari enzim serta contohnya. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Secara ringkas, struktur sebuah enzim yang aktif dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu enzim. Enzim dibagi menjadi dua yaitu apoenzim dan holoenzim. Holoenzim dibagi menjadi dua yaitu yang pertama yaitu protein dan non-protein atau kofaktor. Non-protein dibagi menjadi dua yaitu prostetik dan juga koenzim. Prostetik yaitu terikat kuat pada protein, sedangkan koenzim yaitu tidak terikat begitu erat pada protein. Dan selanjutnya yaitu apoenzim tersusun dari protein. Konfaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat atau permanen. Jika konfaktor terikat kuat dengan protein, enzim dinamakan bagian prostetik. Tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap terdiri dari apoenzim dan konfaktor. Contoh enzim ribonuklease pankreas hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia yang lain. Dan yang kedua yaitu berikutnya ada dua model cara enzim. Yang pertama yaitu model kunci. Dan kunci diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Dan yang kedua yaitu Indo-Sidfit, model diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koslan, Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Dan yang ketiga yaitu berikutnya menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Banyak enzim yang telah dinamakan dengan menambahkan akhiran ase kepada nama substratnya. Misalnya urease mengkatalisis hidrolisis urea, amilase menghidrolisis amilium. Tetapi banyak pula enzim yang dinamakan tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya tripsin dan pepsin. Juga ada enzim yang dikenal dengan dua nama. Misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula pitialin. Karena itu, dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan sekelas, berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisasinya. Contoh klasifikasi enzim secara internasional, nama enzim yaitu oksidoreduktase, tipe reaksi yang dikatalisis. Transfer elektron, contoh alkohol dehidrogenasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari enzim. Pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas dan aktivitasnya dapat diundur tanpa kehadiran enzim. Dan suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksi dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 50.000 molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada OOC. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Jadi, bagaimanakah katalisator?
termasuk enzim, meningkatkan reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawa ke puncak bukit energi. Menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan kedua memberinya katalis. Enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Ketiga, enzim itu khusus fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 dan amilase hanya untuk mengkatalisis amilium sebagai substratnya. Dan keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Dan kelima, berikutnya saya menjelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 5.000 molekul hidrogen peroksida H2O2 per menit pada OOC. H2O hanya dapat diuraikan oleh atom besi. Tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Berikutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 110 derajat, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Sampai batas suhu tertentu, enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH. Dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Dan konsentrasi enzim, substrat, dan konfaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Dan inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik, yaitu irreversible, dan B yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusaknya suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh adalah senyawa disoprofil guru fosfat atau DEP yang menghambat enzim asetilcholinesterase yang enzim yang penting di dalam transmisi impuls syaraf.
Jenis kedua adalah penghambat enzim yang dapat balik, yang dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, zat yang penghambat bersaingan atau kompetitif, dan yang kedua yaitu zat penghambat yang tidak bersaingan atau non-kompetitif. Zat penghambat yang bersaingan itu mempunyai struktur mirip dengan struktur molekul substrat. Suatu penghambat kompetitif berlomba dengan substrat untuk memberikan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Ciri penghambat kompetitif adalah penghambatan ini dapat dihilangkan dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Contoh jenis penghambatan kompetitif adalah penghambatan kompetitif dihidrogenase suksinat oleh anion malonat dan oksalasetat. Dan yang ketujuh yaitu berikutnya saya menjelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrol model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya dengan Z atau akhir memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermediate atau BCD selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari video saya. Bila ada salah kata, saya